Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ustazah. Semua sudah mempersiapkan waktunya untuk pembelajaran kan di rumah? Ya, baiklah. Nah, untuk anak-anak ustazah yang kelas 9, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi lanjutan, masih membahas tentang reproduksi pada manusia. Tapi hari ini kita membahas tentang proses pembentukan sel dan siklus menstruasi, ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada nanti di display yang akan Ustazah kirimkan nanti berupa absen. Nah, ini dia. Nah, itu nanti harus anak-anak Ustazah isi absen tersebut. Oke. Lanjut. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini ada indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini. Nah, indikator yang pertama itu adalah menjelaskan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis kalau pada laki-laki dan oogenesis pada perempuan. Kemudian yang kedua, menjelaskan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim dan grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Oke, kita lanjut materinya. Masuk. Nah, di dalam pembelajaran proses membentukan sel ini ada di dalam Al-Quran landasan yang sudah firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam surah Al-Waqiah ayat 58 yang artinya, maka adakah kamu memperhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Itu artinya ya. Nah, lanjut kita membahas tentang spermatogenesis atau pembentukan sperma pada laki-laki. Nah, spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sel sperma pada laki-laki yang terjadi di dalam tubulus seminiferus, ya. Itu dia. Jadi spermatogenesis ini terdapat dalam tubulus seminiferus. Kemudian kumpulan tubulus seminiferus ini membentuk testis. Nah, testis ini sudah kita bahas di materi sebelumnya tentang alat-alat reproduksi pada laki-laki. Salah satunya adalah testis. Nah, testis itu merupakan penghasil sperma. Oke, lanjut. Kemudian pada laki-laki sperma tersebut dikeluarkan saat ejakulasi. Dia bisa menghasilkan sampai 250 sampai 300 ribu ya sel sperma. Namun hanya satu sperma super yang berhasil menembus sel telur atau ovum pada wanita. Sedangkan yang sisanya atau 299 ribu itu dia hanya menjadi pengantar bagi satu sperma super ya yang untuk bisa membuahi si ovum. Oke. Nah, di sini ada gambar potongan dari tubulus seminiferus tadi. Nah, dimulai dari adanya si epididymis. Epididymis ini adalah berupa saluran di mana penyimpan sperma sementara untuk menunggu dia matang. Jadi kalau dia sudah matang nanti baru dia akan mengalir ke saluran berikutnya. Kemudian, nah ini testis tadi. Testis ini adalah penghasil spermanya. Kemudian di sini ada berupa saluran. Nah, di sini itu disebut dengan tubulus seminiferusnya tadi. Kemudian ada irisan lintang tubulus seminiferus tadi. Kemudian di sini ada di tengah. Nah, yang ini yang bintik-bintik hitam atau bintik warna coklat kalau kita perhatikan, nanti anak-anak Ustazah bisa lebih jelas kembali lihat di sway yang akan Ustazah kirimkan nanti. Nah, kalau dari segi gambar, nah ini atau yang disebut dengan spermatogenium
ini merupakan sperma induknya yang sudah terbentuk dari proses si testis tadi. Kemudian disusul melakukan pembelahan secara mitosis dan meiosis akan menghasilkan yang namanya spermatosit primer dan sekunder. Kemudian melakukan pembelahan lagi seterusnya sehingga menghasilkan spermatid yang dia secara berkembang secara berdiferensiasi. Kemudian setelah melakukan pembelahan dan berkembang biak sehingga menghasilkan yang namanya spermatozoa atau berupa sel induk dari si sperma. Ini tadi dia yang sudah saya sebutkan, bisa dijelaskan juga. Yang dari proses pembentukan sperma itu diawali dengan dari sel induk spermanya tadi. Kemudian yang bersifat diploid ya. Kemudian dia spermatogonium ini membelah secara mitosis dan meiosis yang sudah saya jelaskan. Makanya terbentuk ada yang primer, ada yang sekunder. Kemudian berkembang biak lagi secara diferensiasi. Nah, membentuk yang akhirnya akan membentuk spermatozoa yang dia membentuk ekor dan bersifat secara haploid. Sekarang lanjut ke oogenesis. Nah, oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel induk ya pada sel telur pada si perempuan. Jadi kalau dia spermatogonium itu pada laki-laki, kalau oogenium itu pada perempuan. Nah, oogenesis ini dimulai saat perempuan masih di dalam kandungan. Ya, jadi oogenium ini sudah terbentuk saat kita masih di dalam rahim ibu. Ya, kemudian ketika anak perempuan baru lahir, nah mereka memiliki masih bakal, berarti mau membentuk dia ya, bakal sel telur yang disebut dengan sel primordial atau kalau kita bilang disebut dengan folikel. Nah, itu dia bisa mencapai 200.000 hingga 2 juta ya, 2 juta sel telur. 2 juta sel telur. Namun pada dia saat mengalami puber, berarti perempuan saat mengalami puber, itu sel telurnya mencapai hanya 40.000 sel. Ya, 40.000 sel saat dia anak perempuan itu tersebut puber. Nanti sel telurnya sudah mulai berkurang. Kemudian hanya 400 sel yang dia berkembang menjadi ovum. Namun nanti kalau dia sudah sudah mulai bisa mereproduksikan alat kelaminnya dengan sempurna, itu dia selnya tadi hanya tersisa 1 sel telur saja. Nah, sel tersebutlah yang akan terus menerus pengganti yang tiap bulannya nanti bisa dibuahi oleh sperma. Nah, kemudian sel primordial ini membelah secara mitosis membentuk sel induk telur atau yang disebut oogenium yang bersifat diploid. Hampir sama penjelasannya seperti spermatogonium tadi ya. Lanjut kita masuk ke dalam siklus menstruasi. Nah, menstruasi ini merupakan proses meluruhnya endometrium. Nah, endometrium ini adalah dinding rahim yang mulai menebal tetapi dia tidak dibuahi oleh si sperma ya, sehingga dia dindingnya menebal dan harus meluruh. Yang meluruh itu apa? Adalah berupa cairan darah, kemudian cairan jaringan lendir dan sel epitel dinding rahim yang keluar melalui vagina perempuan. Kemudian menstruasi ini terjadi apabila sel telur itu tidak dibuahi oleh sel sperma tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, dalam siklus menstruasi itu kalau normalnya seorang wanita itu tiap bulan akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, rentang dia waktu orang normal, perempuan normal dia mendapatkan menstruasi itu ada 28 hari gitu ya. Tapi namun siklus ini dia ada juga dia siklus pendek, ada siklus panjang.
kalau dia siklus pendek, siklus menstruasinya itu dia lebih kurang 18 hari, dia sudah mendapatkan menstruasi. Artinya dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan 2 kali menstruasinya, ya. Kemudian ada siklus panjang. Nah, kalau siklus panjang ini menstruasinya rentang hari dia baru dapat menstruasi adalah lebih kurang dia 40 hari. Jadi jumlah 40 hari dia baru datang menstruasinya, baru dia dapatkan haid, ya. Kalau itu rentang dia panjang siklus menstruasinya. Nah, ini gambar dari grafik dari siklus menstruasi. Ada yang dia fase menstruasi, ada fase proliferasi, dan fase sekretori. Kalau dia fase menstruasi berarti hormon FSH dia memicu berkembangnya sel telur atau folikel dalam ovarium si perempuan, sehingga dinding rahim meluruh dan perempuan mengalami yang namanya menstruasi. Kemudian hormon FSH ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar si pituitari atau hipofisis. Nah, kelenjar ini terletak di bagian otak kita, ya, otak bagian depan. Nah, kenapa kadang kalau perempuan dalam saat dia lagi mengalami menstruasi, terkadang emosi wanita itu tidak stabil? Itu disebabkan kenapa? Adanya hormon dari FSH ini yang memicu emosi perempuan menggejolak, kalau kita bilang nggak stabil. Karena dia ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, kelenjar ini terletak di bagian pada otak bagian depan. Kemudian masuk fase proliferasi. Nah, ini folikel yang sudah mulai berkembang yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian hormon tersebut memicu dinding rahim untuk menebal. Ya, dinding rahim kita sudah mulai menebal. Kemudian yang bertujuan untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio, tempat cikal bakal pembuahan, ya. Kemudian hormon estrogen ini memicu kelenjar hipofisis tadi untuk menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Nah, pada fase kedua ada 2 hormon yang berkembang. Ada FSH dan hormon LH. Itu dia. Nah, hormon ini diproduksi terus-menerus hingga peningkatan hormon LH memicu pelepasan ovum oleh si folikel menuju si ovarium agar dia bisa dibuahi oleh si sperma. Tapi kalau dia tidak dibuahi, maka itu bisa terjadi lagi menstruasi. Nah, siklus yang terakhir atau fase yang terakhir adalah folikel yang telah dilepas berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum, kemudian ovum ditangkap oleh si fibrae menuju ke tubuh falopi. Kalau kita waktu pembelajaran sebelumnya ada gambar alat reproduksi pada perempuan, ada yang model seperti cangkang, yang dia panjang seperti saluran, itu disebut dengan tuba falopi. Jadi nanti kalau sudah matang si ovumnya keluar dari si ovarium dan akan mengalir melalui si tuba falopi ini untuk sampai ke endometrium perempuan. Kemudian apabila ovum itu tidak dibuahi oleh si sel sperma, itulah yang akan menyebabkan si perempuan mengalami menstruasi, ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa di dalam proses pembelajaran pembentukan sel sperma asal pada manusia itu ada 2. Kalau dia spermatogenesis itu pada laki-laki dan oogenesis itu pada perempuan. Kemudian pada tahap menstruasi itu mengalami 3 fase. Ada 3 fase, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada LKPD di bagian ini yang sudah Ustazah berikan dan akan Ustazah share melalui grup. Nah, LKPD tersebut ada nanti di anak Ustazah
menjelaskan dari bentuk grafik siklus menstruasi. Dan kalau ada kesulitan dari gambar tersebut, Anda saja boleh bertanya ke Ustazah langsung atau bisa nanti coba lihat kembali di Google ataupun pada buku, ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita sampaikan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.